Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari Ibu PPO, kemudian ada juga dari program HIV Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian Wasor TBC Kabupaten Mamasa, serta para kepala puskesmas yang sempat hadir, saya hormati, kemudian teman-teman pengelola program TBC Puskesmas yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu meskipun lewat ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, salam taslim tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum dibuka, izinkan kami selaku inisiator Zoom ini untuk menyampaikan hal-hal terkait kegiatan ini. Jadi kegiatan ini eh, kami beri tajuk Pertemuan Koordinasi Program Pengendalian Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Mamasa, yang mana kegiatan ini kita inisiasi mengingat eh, ada berbagai macam hal yang mesti kita bicarakan, mengingat capaian kita tahun lalu khususnya di Kabupaten Mamasa menjadi yang terendah di antara semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bagaimana untuk meningkatkan performa itu. Dan salah satu dampak dari capaian itu adalah masuknya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten yang tunda salur BOK-nya karena capaiannya tidak mencapai 30% per bulan November 2025. Jadi insya Allah dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait capaian kita selama 1 tahun terakhir. Kemudian kita diharapkan nanti bisa membicarakan hal-hal yang mungkin menjadi kendala sehingga capaian-capaian tersebut tidak tercapai. Jadi saya mohon hari ini kita banyak berdiskusi, menemukan solusi terbaik untuk eh, capaian program kita ya, Mawasa. Jadi Tabe Dok yang hadir di pertemuan ini selain para kepala puskesmas, kami juga mengundang seluruh pengelola program TBC di semua Pascankes di Mamasa, baik itu dari rumah sakit maupun puskesmas dan lapas hutan. Saya kira itu Kepala mungkin dinas dok hadir yang bisa enggak? saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Kepala Bidang P2P untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa bersua kembali di dalam rapat pada pagi hari ini via Zoom. Tidak lupa salawat dan taslim kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kepala dinas hadir ya? Ibu Mince, Ya Ibu dok, Kak, Ibu bagaimana Kadis, Ibu Kadista? Ibu Kadis sementara ada pertemuan di BPJS dok. Oh begitu, ya. Jadi minta tolong nanti ini hasil rapat kita disampaikan sama Ibu Kadis ya. Ya siap dok. Baik, jadi teman-teman kita menganggap penting untuk rapat khusus dengan eh, Kabupaten Mamasa karena ternyata ini kami mendapatkan laporan bahwa dana BOK dari Kabupaten Mamasa ini tunda salur akibat eh, salah satunya adalah tidak tercapainya target penemuan kasus untuk program penyakit TBC. Sehingga Ibu Mince minta tolong ini nanti Ibu Kabit
untuk mengevaluasi puskesmas dengan program-program yang ada di BOK ya. Siap, Dok. Kenapa bisa sangat rendah sekali? Nanti kita lihat nanti Pak Harsalim paparkan ya capaiannya. Kemudian Ibu Kabit nanti mencoba sesudah ini nanti kita rapat lagi sendiri internalnya untuk melihat puskesmas mana atau adakah ini datanya sebentar, kalau memang ada datanya, langsung bisa diperlihatkan puskesmas mana yang memang sangat sedikit sekali capaiannya. Lalu kira-kira apa masalah ya yang muncul sehingga ini capaian menjadi sangat sedikit. Jadi untuk teman-teman puskesmas, ini semua puskesmasnya hadir ya? Wasor Sudah semua dong. Kabupaten Masih ada hadir? yang belum hadir tuh. Puskesmas mana yang belum hadir? Puskesmas yang belum hadir itu kayak Aralle belum, Arale Bubang. tadi ada nih, Pak. Aralle sudah ada ya? Memang tidak ada jaringannya di sana. Jadi ya minta tolong Ibu Kabit lebih banyak melakukan Kan tim belum evaluasi masuk sama Panak. kepada teman-teman puskesmas. Apa Sama sih kira-kira masalah yang ada di puskesmas sehingga capaiannya bisa rendah. Kemudian coba dipikirkan eh, hal-hal apa yang bisa kita lakukan sehingga masalah ini bisa diminimalisir ya. Kemudian BOK ya. Jadi ini sekarang kan di dalam BOK itu harus teman-teman puskesmas itu program sebenarnya harus tercover di BOK, tapi mana yang kita prioritaskan atau mana yang kita utamakan sehingga itu sedikit lebih banyak atau lebih kuat di situ pendanaannya ya. Apalagi ini program TBC itu adalah salah satu programnya pemerintah ya, dalam hal ini programnya presiden, dan ini kalau rendah kan ini di mana ditegur. Nah, kalau gubernur ditegur berarti kan ujung-ujungnya lari ke bupati. Nah, kalau ke bupati lagi kan berarti lari lagi kepala dinas. Kemudian kita juga memang tidak ingin sama seperti dulu. Dulu masih ingat ada kasus yang manusia berulang? Itu kan dari Kabupaten Mamasa. Jangan lagi ada seperti itu. Ini sudah 20 tahun berlalu. Masa ini program TBC-nya tidak bisa maju ya. Padahal kita ini ya salah satu juga program unggulan kita ini TBC. Dan ya alhamdulillah kita di level pusat kita masih masuk 10 besar. Ini program andalan kita. Tapi kalau misalnya Ibu Kabit di sini tidak banyak melakukan evaluasi terhadap teman-teman yang ada di puskesmas, sehingga karena itu juga sebenarnya salah satu semangat dan salah satu upaya yang kita bisa lakukan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman kita untuk bekerja adalah rapat-rapat. Jadi tentu saja sesudah rapat level provinsi ini, nanti Ibu Kabit secara intern atau secara internal juga melakukan breakdown rapat dengan teman-temannya di puskesmas. Ya, karena ya terus terang ini apa Kabupaten Mamasa itu tidak malu, ya. Hampir semua programnya ini rendah. Ya, jadi jangan selalu bilang geografis karena yang lain juga geografisnya juga cukup sulit. Nah, kita sudah mentolerir Mamasa, tetapi jangan juga karena dengan alasan geografis sehingga semuanya menjadi rendah, ya. Jadi untuk menemukan kasus-kasus TBC, barangkali kalau untuk puskesmas-puskesmas jauh, ya barangkali bisa didekatkan pelayanannya. Mungkin hari pasar bisa buka screening di situ, di hari pasar. Kalau memang jauh di atas gunung, tapi ketika ada kan setiap minggu pasti ada hari pasarnya. Nah, ketika hari pasar ya barangkali kita teman-teman kita pemegang program
bukalah di situ layanan TBC untuk melakukan screening. Kemudian ini kan sama-sama dengan CKG, kan CKG juga itu kan juga jalan. Nah, berkolaborasilah dengan program lain. Jadi kalau misalnya tidak bisa kita punya kendaraan atau ada di ambulans, tak, ya bisa kita puskes sama-sama. Kemudian ya semua apa yang perlu diperhatikan itu untuk screeningnya ya dibawa serta. Nah, kemudian untuk penegakan diagnosis, ya kan, ya yang mana yang ada. Saya kira juga Pak Harsalim ini sudah membagikan TCM, pasti ada ya puskesmas yang ada TCM-nya. Jadi silahkan diatur oleh Ibu Kabid yang mana tempat-tempat kita bisa melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Jangan ini berlarut-larut ya TBC, karena ini TBC salah satu penyakit infeksi yang ketika ada satu orang terpapar atau terinfeksi, ini bisa melakukan penyebaran virus, penyebaran bakteri kepada orang-orang yang di sekitarnya, terutama pada keluarganya. Jadi tidak harus menunggu bahwa batuk darah baru kita periksa. Ya, itu sudah lambat kalau sudah batuk darah. Kalau sudah batuk darah kan berarti sudah prosesnya sudah panjang, sudah lama, sehingga dia bisa sudah banyak menjangkiti orang-orang ya, terutama masyarakat. Jadi ya ini mungkin perlu kita sikapi kenapa sampai BOK-nya ini tertunda ya. Katanya salah satu yang saya dapatkan laporannya adalah salah satu karena target TBC-nya rendah. Nah, bukan target TBC-nya ya, capaiannya rendah. Jadi tolong dimotivasi, digenjot lagi teman-teman, baik itu Wasor maupun teman-teman Puskesmas untuk lebih banyak melakukan penemuan kasus. Ya, saya kira mungkin itu yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di Puskesmas maupun yang ada di Dinas Kesehatan beserta Ibu Kabid. Tolong karena masa ini kan tidak tertinggal amat nih seperti dulu. Sekarang ini kan juga ada jaringan, kemudian ya sudah banyaklah sarana prasarana, kemudian ya jalanan juga ya sebagian puskesmas sudah baik ya, sehingga dalam hal pemberian pelayanan itu sudah lebih mendekati kepada sasaran maupun masyarakat kita, baik yang ada di dataran rendah maupun yang ada di dataran tinggi. Saya kira Ibu Kabid lebih paham dengan situasi yang ada, sehingga cobalah berpikir untuk mensiasati keadaan ini sehingga capaiannya angka kontaknya bisa sedikit lebih meningkat. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Salam saya kepada Ibu Kepala Dinas, tolong nanti sesudah hasil rapat ini sudah selesai, ini Ibu Kabid melaporkan sama, karena kurang elok itu kalau saya yang telepon, ya. Jadi Ibu Kabid nanti sebaiknya lapor sama Ibu Kepala Dinas supaya ini ada tindak lanjut, ya, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Mamasa. Nanti kalau tidak bisa selesai, baru saya telepon. Tapi akan tidak nyaman rasanya kalau orang provinsi langsung telepon Ibu Kepala Dinas, ya. Saya kira mungkin begitu. Jadi lebih bagus internal dulu. Kalau memang Pale tidak bisa, tidak tembus-tembus, ya baru kami orang provinsi menyampaikan kepada Kepala Dinasnya. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Sebenarnya tidak ada yang susah ya, berat sama kita bawa ya, kita pikul sama-sama, ringan kita jinjing sama-sama. Yang penting ini tim Mamasa itu solid. Coba kita contoh stunting. Kemarin Mamasa itu bagus dengan stuntingnya karena dia aktif ya, dan itu bisa
Bisa, kenapa TBC tidak bisa? Ya, itu bisa dilakukan. Jadi salah satu upaya yang mereka lakukan adalah mendekati pada hari-hari gereja. Nah, di hari-hari gereja itulah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi mungkin lebih pahamlah dengan situasi dan kondisi Mamasa, Ibu Kabit, sehingga bisa melakukan inovasi-inovasi. Saya kira demikian penyampaian saya. Terima kasih banyak. Eh, Silahkan berdiskusi ya. Sebentar ini Pak Harsalmi akan menyampaikan paparan capaian kita. Jadi jangan berpikir bahwa saya tidak menyimak ya. Saya menyimak. Jadi walaupun mungkin saya tidak muncul di layar, tapi saya menyimak semua mulai dari presentasi sampai diskusi ya, sehingga saya juga paham apa yang menjadi masalah sehingga nanti pada akhir diskusi, sesi diskusi kita bisa mencari jalan keluar. Saya kira demikian penyampaian saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan evaluasi kinerja program TBC lingkup Kabupaten Mamasa dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Oke. dok. Terima kasih. Pak Nur Salim, Pak Salim bisa saya tanggapi sebentar? Kenapa, Bu? Ya bisa saya tanggapi anunya Ibu Kabit sebentar. Oke, Ibu silakan, Bu. Kabit, Ibu Kabit, ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya Ibu Kabit, Mamasa itu sudah mencapai target per Desember 2025. Yang per November itu memang Mamasa belum mencapai 30%, tapi per Desember Mamasa sudah mencapai target sekitar 37 sekian persen. Ya, Nanti kami sampaikan masalah-masalah apa saja yang ada di Mamasa Ibu Kabit. oke. Oke ya. Jadi nanti sebentar ada sesi paparan, nanti mungkin disampaikan di situ. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Ibu Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Selanjutnya saya akan menampilkan data paparan terkait datanya. Ini menjadi, saya harapkan menjadi bahan diskusi kita bersama, ya. Tabe, Pak Arsalim, boleh saya tambahkan sedikit untuk tindak lanjut yang tunda salur tadi ini menyambung. Oke, ya silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi. informasikan bahwa kemarin kami sudah menghubungi ke UPI untuk masalah tunda salur dan sudah ada jawabannya bahwa eh, saat ini tim tim Kertibi sedang melakukan cleaning data. Kalau memang capaiannya sudah lebih dari 30%, insya Allah untuk tunda salur Mamasa itu Januari Januari atau Februari sudah bisa dilepas, artinya sudah bisa disalurkan. Jadi kita tunggu dulu ininya, kita tunggu dulu cleaning datanya di pusat Bu, baru nanti diinformasikan apakah bisa bisa sudah bisa disalurkan atau belum. Terima kasih. Iya, makasih Bu Haji. Jadi berarti bisa Mi yang dan anggaran tahun lalu Bu, Dek, disalurkan di Iya, tahun nanti diinformasikan setelah cleaning data di pusat, baru nanti kami informasikan lagi. Nanti saya tanyakan kembali ke Mas Dwi kembali. Oke, oke, Januari oke. Februari ini insya Allah Iya, informasinya. iya. Tolong infonya Bu, Iya. Dek. Makasih. Iya, nanti kami feedback terus. Kalau sudah ada lagi saya tanyakan lagi kembali. Kalau ada informasinya saya teruskan lagi. Oke, siap. Iya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Ririn. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait tunda salur sepertinya sudah ter eh, teratasi, ya. Jadi kita berharap situasi ini tidak terulang kembali di tahun 2026, ya. Artinya kita harapkan capaian kita bisa mencapai target sebelum batas waktu yang ditentukan itu tercapai, misalnya di bulan November kemarin. Jadi kita berharap semua semua berjalan dengan lancar, ya. Bagaimana caranya? Dengan memperbaiki kinerja kita di tahun 2026 ini. Jadi mengawali tahun 2026, tentunya kita harus flashback dulu
seperti apa capaian saya di tahun 2025, sehingga kita bisa melihat mana-mana saja yang bisa saya perbaiki, apa-apa saja yang bisa saya perbaiki, yang mana yang bagus, yang mana yang masih kurang. Nah, ini kita lihat bersama ya. Baik, sebagai awal disclaimer dulu bahwasanya data ini saya tarik dari dashboard SITB yang tentunya itu data sudah melalui proses cleaning. Jadi nanti mungkin teman-teman akan melihat kenapa dataku di SITB berbeda. Nah, itu karena mungkin saja di SITB itu ada data yang ganda atau data yang variabelnya ada yang kurang sehingga tidak lolos di proses cleaning menuju ke dashboard SITB ya. Tapi biasanya margin of error-nya tidak terlalu tinggi. Ya barangkali beda-beda 1, 2 sampai 3 kasus. Baik, yang pertama adalah data capaian penemuan terduga ya dari Januari sampai Desember 2025. Saya dikasih sama Pak Nopan target terduga per puskesmas. Jadi saya bandingkan dengan terduga yang mereka temukan. Di sini kita bisa lihat ada puskesmas yang jauh melampaui target, ada juga puskesmas yang memang belum mencapai target terduga yang diberikan. Misalnya puskesmas Salutambun, ini targetnya wait, 38, 34, capaiannya 38. Jadi mungkin ini jadi catatan Pak Nopan, targetnya mungkin terlalu sedikit untuk puskesmas Salutambun sehingga capaiannya bisa mencapai sampai 112%. Misalnya puskesmas Pana itu targetnya 80, capaiannya 88. Kita lihat di sini puskesmas Mambi, yang saya rasa puskesmas Mambi ini harusnya targetnya lumayan bisa mungkin lebih banyak daripada puskesmas yang lain karena mengingat jumlah penduduknya yang juga mungkin lebih banyak dari puskesmas lain. Kalau kita lihat puskesmas Mambi ini targetnya itu 127, capaiannya 53. Makanya dia capaiannya baru hanya sampai di angka 42%. Kemudian Sesena Padang 61%, Mesawa 62%, Arale 64% ya. Jadi ini mungkin juga menjadi bahan diskusi kita nanti bagaimana pembagian target terduga ini supaya bisa lebih merata di setiap fasilitas yang ada. Berikut adalah capaian SPM. Ya, capaian SPM ini kita lihat jadi target SPM itu ada rumusnya yaitu 54% kali 10 kali target penemuan kasus. Ditemukanlah target-target yang ini. Nah, yang menarik di sini banyak puskesmas, ya sesuai yang tadi ya, banyak puskesmas yang melampaui targetnya kan 100% ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 puskesmas yang melampaui target. Yakni puskesmas Rantim, puskesmas Malabo, Mesawa, Tabang, Tawalian, dan tertinggi puskesmas Nosu. Puskesmas Nosu itu targetnya 97, ini 276 yang dia temukan. Ini yang sesuai standar ya. Yang paling rendah itu adalah puskesmas Buntu Malangka. Puskesmas Buntu Malangka itu targetnya 173, capaiannya 10. Nanti kita bisa diskusi sebentar apa-apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Hanya 10 target yang dia temukan dari target 173. Tentunya Pak Nopan memberikan target ini pasti ada alasannya sehingga targetnya misalnya lebih banyak daripada Pana, lebih banyak daripada Ranting, lebih banyak daripada Salutambun. Ya, namun Bumal ini capaian terduganya sangat rendah, hanya 10 yang sesuai standar.
Kemudian treatment coverage, ini angka penemuan kasus, ya. Seperti yang disampaikan Bu Binca tadi bahwa sampai saat ini Mamasa sudah mencapai angka 38%, ya. Dan ini sebenarnya sudah clean, artinya sudah melalui proses clean, ya. Ini mungkin nanti bisa disampaikan ke pusat bahwasanya apa data yang di dashboard itu adalah data clean. Cuman data belum ditutup, penginputan data belum ditutup, itu katanya sampai bulan Maret, tanggal 1 Maret data ditutup, tapi untuk target 30% untuk tunda salur itu sudah tercapai. Dan jika diminta untuk data yang clean, ya ini sudah clean, sudah melalui proses cleaning, ini 38%. Jadi mungkin insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa dibuka tunda salurnya Mamasa, karena ya ini kan sudah clean, dan ini yang pusat yang melakukan clean. Kita lihat di sini, targetnya 90%, puskesmas yang mencapai itu puskesmas NOSU. Puskesmas NOSU itu targetnya 18, mereka berhasil menemukan 17 pasien. Dan ada satu puskesmas yang tidak ada satu kasus pun yang ditemukan. Nanti bisa disanggah ini kalau misalnya ada memang menemukan kasus. Ya ini puskesmas Alor Tambun, ya. Tidak ada kasus satupun yang ditemukan selama 1 tahun. Kemudian diikuti oleh puskesmas Buntu Malangka itu 13%. Targetnya 32, yang mereka temukan hanya 4 kasus. Kemudian Mambi ini juga nanti bisa di push ini karena Mambi wilayahnya padat, dan tentunya kasus-kasusnya tentunya juga kemungkinan akan banyak seperti puskesmas Mamasa. Mambi targetnya 52, yang mereka temukan hanya 10 kasus. Kemudian Sumarorong, ini juga Sumarorong, harusnya kita berharap capaiannya lebih bagus, ya. 20% puskesmas Sumarorong. Dari target 40, hanya 8 yang mereka berhasil temukan. Kemudian ada 2 yang cukup lumayan penemuannya, puskesmas Pada dengan puskesmas Mamasa, 67 dan 66%. Jadi overall Mamasa capaiannya baru mencapai 38% hingga tanggal 10 Januari kemarin, ya. Saya rasa ini tidak akan bergerak lagi. Jumlah kasus yang ditemukan itu sebanyak 222 kasus. Berikut adalah enrollment rate. Nah, dari sisi enrollment rate tentunya Mamasa perlu berbangga, ya. Artinya dari semua kasus TBC yang ditemukan di Kabupaten Mamasa, alhamdulillah hampir semuanya berhasil diobati, diobati, ya. Dan ada juga misalnya yang menolak pengobatan atau meninggal sebelum diobati itu. Dan hampir semuanya hanya 2 puskesmas yang tidak sampai 100%, yakni puskesmas Mamasa dan rumah sakit Bandung Mamasa. Satu rumah sakit, ya. Rumah sakit Bandung Mamasa 11 orang yang terkonfirmasi, hanya 10 orang yang diobati. Mungkin ini meninggal sebelum diobati atau menolak. Kemudian puskesmas Mamasa kita lihat ada 2 orang, ya, 2 orang ternotifikasi 47, yang diobati 45 orang. Ada 2 orang yang tidak diobati. Kalau sisi enrollment rate insya Allah saya rasa Mamasa cukup bagus. Kemudian berdasarkan tipe diagnosis, ya, kita sebenarnya berharap semakin banyak yang bakteriologis dibandingkan klinis. Ya, ini menggambarkan bahwasanya kita lebih banyak melakukan diagnosa dengan pemeriksaan sputum, bukan dengan fototoraks atau yang lainnya. Ini kita lihat perbandingannya 77 banding 23%, ya. Jadi masih lebih banyak yang bakteriologis. Yang menjadi pertanyaan, ini ada 2 puskesmas, ya. Puskesmas Bumal dan Puskesmas Sespa.
Ini 50-50 ya, antara bakteriologis dan klinis. Ya, ini mungkin sebentar ada informasi kenapa sampai seperti ini. Sehingga 50-50 antara apakah memang sampelnya tidak bisa diambil atau langsung diinisiasi untuk pemeriksaan foto ronsen. Kemudian yang kalau lapas memang karena yang kalau tidak salah ini kemarin pasien dari hasil ACF ya yang dilakukan oleh eh, Kementerian Kesehatan kalau nggak salah. Screening ya. Jadi ada 2 pasien yang ditemukan dan tentunya dua-duanya dari hasil foto toraks. Kemudian ada 2 puskesmas yang 100% bakteriologis, yakni Puskesmas Mesawa dan Puskesmas Panah. Ya, 3 ada Rumah Sakit Pondok Sapata juga semuanya dari pemeriksaan bakteriologis. Baik, lanjut dari jenis pemeriksaan ya. Jadi kita ada beberapa jenis pemeriksaan, ada menggunakan TCM, ada menggunakan mikroskop, ada menggunakan foto ronsen, ada yang menggunakan sistem scoring, biasanya untuk TBC anak, dan ada yang ekstra paru, ya, ekstra paru. Dari sisi prosentase itu masih didominasi oleh TCM ya, meskipun antara TCM dan mikroskop itu selisihnya sedikit. Ini terjadi karena salah satunya adanya stock out kits dimulai kalau tidak salah dimulai di Oktober, kalau bukan September, Oktober, ya nanti Pak Nova yang jelaskan bahwasanya terjadi stock out cartridge ya, kemudian kami harus pinjam ke sana kemari, proses pengadaan dari DAK-nya juga bermasalah akibat tunda salur ini sehingga cartridge sangat susah ditemukan di Kabupaten Mamasa. Dan itu menyebabkan pemeriksaan beralih ke mikroskop. Kita bisa melihat di sini Puskesmas Mamasa penggunaan mikroskop lebih banyak dibanding penggunaan TCM. Ya, jadi mikroskop pasien yang ditemukan menggunakan mikroskop ada 6 orang, TCM 4 orang. Sama dengan 25 orang, 13 orang bandingannya. Jadi 28 banding 33%. Kemudian ada juga Puskesmas Malahbo 46% menggunakan mikroskop, 31% menggunakan TCM. Kemudian kalau misalnya 100% TCM, yang banyak juga menggunakan mikroskop itu Puskesmas Nosu. Nosu ada, Bu? Nosu ada? Ya, hadir, Pak. Tapi saya penasaran kayak ini, kena ini Nosu sampai 70 berapa ini? 1% pakai mikroskop, kenapa itu? Regennya kosong, Pak. Bukan reagen. Ini TCM untuk mengakses TCM dikirim ke mana? Ke Mesawa, Pak. Puskesmas Mesawa. Kenapa enggak dikirim semua? Kenapa enggak di TCM ini berapa ini? 12 orang. Habis Kemarin mungkin habis ditolak kah atau terlalu jauh atau bagaimana? habis catering. Habis cartridge ya. Cartridge ya. Jangan sampai ada masalah lain, misalnya transport tidak bisa diantar sampelnya, atau mungkin ditolak atau apa. Karena ini terlalu timpang antara 12% dan 71% TCM. TCM-nya itu 12, mikroskop 71%. Jadi saya ingatkan teman-teman sekalian, mikroskop boleh ya. Namun kalau masih bisa dipakai TCM, pakai TCM. Kenapa? Kalau TCM itu kita bisa mendeteksi adanya resistensi kuman. Kalau mikroskop kita tidak tahu apakah ini resisten atau tidak. Jangan sampai kita temukan menggunakan mikroskop, kita obati,
tidak sembuh-sembuh, ternyata dia resisten. Jadi meskipun dia diperiksa mikroskop, tetap harus di TCM ketika dia positif, ya. Silakan obati, ambil sampelnya, kirim ke TCM untuk memastikan bahwa dia tidak resisten, ya. Kasihan teman-teman Iya, Pak. puskesmas, itu pasien diobati, kalau misalnya dia resisten diobati saja ini 6 bulan, kasihan, tidak ada gunanya karena dia resisten, obatnya salah, ya. Ya, Pak. Ya, jadi kita lihat di sini masih kemudian 20% itu masih ada yang foto ronsen. Yang paling tinggi itu di Puskesmas Bumal ini tadi ya, yang 50-50 ya. Kemudian diikuti oleh Puskesmas Bambang 43%. Kemudian di bahkan ya, ya ini ya lapas ya 100%. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi saya ulangi lagi, kalaupun dia misalnya positif menggunakan mikroskop, tetap harus melakukan pemeriksaan TCM untuk melihat apakah dia resisten atau tidak. Ya, target diagnosis dengan TCM itu 75%. Ya, kita memasa 44%. Masih ya, karena ini mungkin salah satu penyebabnya adalah cartridge. Atau ada di sini puskesmas yang bukan masalah cartridge, siapa tahu bisa bersuara? Nggak ada gitu, semua karena cartridge ya. Oke, saya anggap begitu. Next, berdasarkan jenis kelamin, jadi kita bisa melihat di sini bahwasanya lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan. Perbandingannya 64% berbanding 36%. Dan yang 100% perempuan itu ada di laki-laki ada di Puskesmas Bala, 100% perempuan ada di Puskesmas Buntu Malangka. Kalau di lapas ya laki-laki semua ya, lapasnya kayaknya laki-laki semua nih. Oke, next, SSPA juga laki-laki semua. Capaian TBC anak ini juga sangat memprihatinkan. Ini juga saya mau tahu kenapa sampai terjadi. Secara kabupaten kita baru mencapai angka di 4% dari target 90%. 4% ini disumbangkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 puskesmas. Puskesmas Sespa, 1 pasien, Tabang, 1 pasien, Rantim, 1 pasien, Malakbo, 1 pasien, Mamasa, 2 pasien. Selebihnya tidak ada kasus TBC anak. Ya, saya bisa pastikan bahwa sebenarnya Ini seharusnya kalau tidak dirujuk keluar harus masuk di SIHA, di aplikasi SIHA, di SIHA Sulawesi Barat. Iya, jadi Iya, keterangan ya kalau ada poin keterangan itu mungkin rujuk keluar sehingga iya, Dok. ini tertangani ya. Iya, Jangan Dok. sampai dimuncul di laporan tidak tertangani padahal sudah tertangani. Ya saya kira mungkin Iya, itu ya. baik ya. Jadi tinggal bagaimana kepekaan kita untuk melihat-lihat laporan saya baik di SIA dan SITB. Karena semua sudah terfasilitasi. Baik, terakhir slide-nya adalah cakupan TPT. Ya, dari TPT-nya Mamasa baru 1 biji selama tahun 2025. Hanya Puskesmas Bambang yang bermurah hati sehingga masih ada tulisannya Mamasa di BBM TPT. Ini juga menjadi catatan kita semua, teman-teman semua, bahwasanya kalau kita mau berhasil eliminasi TBC 2030, jangan cuma orang sakit yang dikasih obat, yang calon sakit juga dikasih obat, ya, obatnya TPT karena buat apa kita?
Kalau habis orang sakit TBC tapi yang calon sakit masih ada ya Tonji tidak bisa dieliminasi karena sakit Tonji berikutnya. Jadi tolong TPT-nya dimaksimalkan. Logistik ada, tinggal bagaimana niat kita semua untuk bisa lebih fokus juga ke pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Baik, untuk paparan saya segitu. Ada banyak hal yang kita bisa diskusikan. Silakan saya undang dulu untuk bertanya atau mendiskusikan sebelum kami tanyakan langsung. Silakan. Ya. Ada yang mau raise hand atau ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu sekalian? Iya, saya Pak. Ya, Pak Nopan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada saya menanggapi adanya beberapa pertanyaan yang Keras akan sedikit suara, Pak. Ini Kak ya juga suruh mau keluar karena tidak operasional. Ya, PPG belum kepala kan? beberapa mungkin ada pertanyaan tadi yang kita sudah tampilkan di PPT tadi, Pak. Jadi saya menanggapi beberapa hal. Yang pertama itu mengapa lebih banyak diagnosis mikroskop daripada TCM. Jadi perlu kita ketahui bahwa hampir kurang lebih 2 bulanan dan masuk akhir Desember itu kami kekosongan catering. Jadi Akhir apa? mulai dari Bulan berapa, Pak? Oktober November kami kekosongan catering dan disambung di akhir Desember, Oktober sampai November dan disambung di akhir Desember itu memasak kekosongan catering, sedangkan sedangkan kita kejar target di antara November Desember setelah adanya tunda salur. Jadi secara tidak langsung semua pasien yang diperiksa itu diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Karena kenapa harus diperiksa menggunakan mikroskop? Karena kita mengingat bahwa transport kan dari dana GF sudah dihentikan pada saat itu, sedangkan untuk mengirim sampel ke kabupaten lain itu sudah tidak memungkinkan, Pak. Sedangkan target dorongan dari kementerian pada saat itu kan harus kami capai 30%. Jadi itulah sebabnya mengapa di Mamasa di akhir tahun banyak yang diperiksa dengan menggunakan mikroskop, karena penyebabnya catering yang sudah kosong, pinjaman pun sudah habis, dan untuk mengirim ke kabupaten lain itu sudah tidak memungkinkan mengingat dana GAP yang sudah tidak ada, Pak. Jadi itulah yang bisa saya tanggapi di pemeriksaan diagnosis dengan menggunakan mikroskop. Dan yang berikut ada saya lihat di Salutambun tadi, mungkin saya bisa jawab, Pak. Memang dia terhitungnya 0 karena memang dia tidak sesuai standar untuk pasien di Salutambun. Kenapa? Jadi pasiennya tidak sesuai standar, Pak, yang di Salutambun. Makanya dia terhitungnya 0. Sebenarnya 1, Pak, di aplikasi, cuma dia tidak sesuai standar. Karena mengingat Salutambun juga adalah pengelola baru. Jadi pada saat itu saya sudah tidak bisa edit karena sudah terlanjur disimpan. Jadi saya sudah tidak bisa edit pasiennya. Makanya dia tidak sesuai standar. Itu kendala yang terjadi khusus di Salutambun. Dan yang berikut ini masalah. Maksudnya, tunggu dulu. Maksudnya ini tidak sesuai standar, bagaimana ini? Saya Dia kurang paham. tidak sesuai standar, Bu. Artinya pada saat didiagnosis ada beberapa item yang harus diisi tapi tidak diisi, Bu, dokter. Oh, begitu. Iya, di aplikasi. Oh, di aplikasi, tapi Iya. dia positif kan begitu Iya, ya? kesalahan meskipun positif tapi dia kesalahan penginputan di aplikasi, dokter. Ada yang harus diisi tapi tidak diisi. Karena pada saat Tapi itu dia positif memang. iya, positif, Dok. Ya. Yang penting nanti bagaimana di pengobatannya ya, itu harus di follow up supaya Iya. Iya. ini pasiennya benar-benar bisa sembuh. Ya, Ya. yang
yang terakhir juga Pak Salim kami sampaikan bahwa mengapa kebanyakan pasien itu tidak di follow up karena eh, karena kondisi mikroskop kami di Kabupaten Mamasa itu kebanyakan sudah tidak berfungsi, banyak yang rusak. Di akhir November itu saya berusaha eh, mengalihkan beberapa mikroskop ke puskesmas yang rusak mikroskopnya, cuma karena eh, kami dikejar waktu sehingga memang banyak puskesmas yang memiliki mikroskop tapi rusak. Jadi itulah penyebabnya sehingga kebanyakan pasien itu tidak di follow up, hanya diselesaikan dengan menggunakan pengobatan lengkap. Jadi itulah salah satu kendala sehingga banyak yang eh, tidak di follow up karena kondisi mikroskop kebanyakan rusak. Sedangkan di Mamasa saja Pak, kurang lebih hampir 1 tahun lebih itu eh, menggun apa memfollow up pasiennya di Bonamamasa. Jadi nanti di akhir tahun ini baru saya ada alokasikan mikroskop ke Puskesmas Mamasa dan itu saya ambil di Mesawa, tapi saya kurang tahu apakah masih berfungsi atau tidak. Jadi itu pasien yang ada di Puskesmas Mamasa kurang lebih 1 tahun lebih itu diperiksa di Bonamamasa. Jadi mereka berinisiatif untuk menggunakan dana sendiri pada saat itu karena eh, meskipun tidak dianggarkan di dana GF untuk mikroskop, tapi di Puskesmas Mamasa itu berinisiatif untuk melakukan follow up di Mamasa dengan menggunakan dana-dana yang mereka pakai dana-dana di puskesmas sendiri. Saya kurang tahu dan diambilkan dari mana, tapi karena itu juga butuh apa? Butuh dana untuk periksa itu, sehingga puskesmas Mamasa itu berinisiatif untuk melakukan eh, pemeriksaan di Mamasa meskipun dengan menggunakan dana. Baik, Pak Nopan, saya mau fokus ke ini dulu deh, ke capaian penemuan kasus, ya. Ya, karena ini yang paling penting ini supaya kita terhindar dari tunda salur kembali. Sekian paparan yang telah dipaparkan oleh Pak Salim. Masih ada pertanyaan yang mungkin bisa Ya, dijelaskan. apa-apa Sekian terima yang kasih. sebenarnya menjadi kendala selain target ya, selain target. Karena kita lihat di sini juga ada misalnya cuman Iya, iya. Saya Pak Salim, ya Iya, ya iya. terkait Mana? bisa nih Pak. Silakan silakan Pak. Bu. Ya, terkait kami nih Pak yang sampai November kan belum sampai 30%. Salah satunya itu Pak mungkin sudah disampaikan Pak Novan kepada Pak Salim bahwa sasaran kami yang di Kabupaten Mamasa banyak yang berobat di luar dari Kabupaten Mamasa, contohnya Polowali dan Toraja. Untuk Polowali Pak sekitar 10% itu diinput di Polowali dan Toraja. Bisakah atau adakah solusi dari Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan surat atau semacam apa agar tidak usah diinput di Paskes di luar di Kabupaten Mamasa karena kan nanti PRB-nya dikembalikan ke Mamasa dan kami yang di kabupaten yang mengobatinya, Pak. Seandainya itu tidak diinput di luar, mungkin per November itu kami sudah sampai 30%. Ibu Mince, Pasien Mamasa yang tercatat di kabupaten lain ya, misalnya di Poluan dengan Mamuju. Iya, Pak. ya, jadi begini, itu solusinya kalau dia kembali rujuk balik, minta surat rujuk balik. Nah, ketika ya memang pada saat dia berobat di Polowali misalnya, itu memang harus terdata di sana. Tapi ketika dia dikembalikan, dia pulang ke kampungnya dan berobat di kampungnya, suruh minta surat rujuk balik. Nah, Iya, Dok. ketika ada surat rujuk balik, itulah bisa diinput di tempat kita. Ya, Saya kira kalau jadi diperiksa di sana, Dok, di SITB itu terbaca di Vaskes Polowali. Polowali, tidak bisa lagi dimasukkan di
Kabupaten Mamasa, dok. Iya, tidak bisa masuk di Mereka Kabupaten yang Mamasa, tanpa tetapi kan lanjutnya dia kembalikan ke puskesmas. Kecuali kalau dia tidak lanjutkan di puskesmas, Enggak, tapi kalau ya. misalnya dia Jadi tercatat, memang kita tidak bisa eh, kalau memang dia mau ke Polewali, tidak bisa juga kita paksa, ya, karena barangkali dia berpikir bahwa sarana di sana lebih lengkap. Tetapi ketika dia kembali ke puskesmas dan diobati di puskesmas, minta surat rujuk baliknya sehingga data-datanya itu tetap masuk iya. di aplikasi, Ya ya. dok, kami semua obati Ya. dok. Makanya kami di capaian pengobatan dok bagus. Tapi di situ ya, jika kami bisa masukkan. Tapi untuk pencarian capaian kasusnya masuk di Polewali dok. ya. Ya, Jadi enggak apa-apa. Iya, saya poinnya enggak gini apa. ya, artinya Iya. ketika dia diinisiasi di salah satu Pasienkes, maka pasien tersebut tercatat di Pasienkes itu. Meskipun dia sudah dirujuk kembali ke tempat domisilinya, masih tercatat sebagai pasien itu. Ditemukan di misalnya di Polman. Dan itu tidak bisa jadi menjadi temuannya Polman itu. Dan sebenarnya salah satu caranya adalah dengan meminta supaya Vaskes tadi tidak menginput ke SITB-nya sana. Tapi itu juga agak sulit dilakukan karena ini menyangkut klaimnya ke BPJS. Jadi tidak bisa juga naik klaim rumah sakit BPJS-nya kalau tidak ada nomor register SITB-nya. Sementara nomor register SITB itu ya ketika dia dicatat masuk ke akunnya misalnya rumah sakit Adi Depu ya pasiennya itu Adi Depu. Jadi salah satu menurut saya ya satu-satunya cara adalah bagaimana kita meningkatkan layanan di Fasyankes tak sendiri. Jangan biarkan orang misalnya penduduk tak usah nih dia cari eh, eh, pelayanan di tempat lain kalau bagus sih pelayanannya puskesmas tak. Kalau menurut saya sih ya, misalnya bagaimana peningkatan percepatan hasil keluar pengobatannya yang tersedia setiap saat, saya rasa pasien juga tidak akan keluar. Yang bisa lihat itu Mama Asa itu banyak-banyak ke rumah sakit Bakti Kasih, rumah Iya. sakitnya Dokter Elipas, itu banyak itu ke Mama Asa. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah Dokter Elipasnya yang proaktif ke Mama Asa atau mindsetnya orang Mama Asa tak karena bagus, karena cocok ini dengan obatnya Dokter Elipas. Apa yang terjadi ya banyak-banyak ditemukan di Bakti Kasih sehingga capaiannya harusnya masuk ke Mamasa ya pindah ke Pulau Mandar. Kalau saya sih itu sebenarnya karena kecuali kalau orang Polman bersedia untuk tidak masukkan ke SITB-nya bisa. Iya, karena ini masalahnya Pak tidak seperti imunisasi. Imunisasi kan dimanapun dia mendapat layanan, kalau selama masih PWS-nya Mamasa ya terinput di Mamasa Pak. Ya Cuman berbeda ini berbeda dengan SITB. beda. Nah, kemudian saran saya juga atau ada masukan yang lain deh terkait ini, terkait bagaimana mengatasi adanya perpindahan pasien ke kabupaten lain. Ya, izin Pak. Ya silakan. Ya, ya memang salah satu kendala kami di Kabupaten Mamasa Pak mengenai ini karena eh, ya, kondisi pasien memang eh, sulit ditebak karena Hmm. ada yang tanpa lewat puskesmas langsung ke Polman atau ke Toraja, ada yang lewat puskesmas. Jadi yang tidak lewat puskesmas itu Pak, memang kami tidak bisa ingkari semua di input di kabupaten lain. Kalau yang tidak lewat puskesmas. Jadi kalau yang lewat puskesmas itu kan otomatis terinput. Jadi setelah diinput di kabupaten lain otomatis akan terbaca di dashboard bahwa pasien ini sudah diinput. Jadi meskipun rujuk balik dikembalikan ke kami dirujuk baliknya, tapi memang sudah masuk di Ya tidak bisa lagi. hitungan Ketika dia masuk capaian di kabupaten SITBK, lain. di Ya, IB06, tidak bisa lagi kita klaim. iya, betul. Itu sudah miliknya kabupaten apa Iya, kabupaten lain. iya, Itu saja betul. di tadi. Jangan diinput dulu di sana. Cuman kita terbentur ke klaimnya tahu orang Klaim, anu. klaim, ya betul Pak, klaim klaim TCM-nya di kabupaten lain.
Jadi Nah itu, ya, jadi tinggal nggak bisa. bagaimana kita koordinasi dengan misalnya rumah sakit Bakti Kasih deh, Bakti Kasih. Bilang jam ki input nanti saya kalau misalnya biasanya kan dikasih obat cuma 1 minggu 3 hari. Setelah dikasih inisiasi pengobatan kembalikan ke misalnya di puskesmas Mesawa misalnya. Nanti di sana diinput ke SITB dari terguganya gitu. Kalau saya sih Kalau Bakti Kasih Pak sudah beberapa bulan ini sudah tidak jarang menginput, tinggal yang rumah sakit Polman, tapi ya itu kami maklumi saja karena ya memang terhitung di klaimnya. Kalau Bakti Kasih ini sudah beberapa beberapa bulan sudah tidak menginput Pak. oh, Ya itu, tinggal ya Polman dengan Toraja, tinggal ya. Polman dengan Toraja yang menginput. Tapi Mohon kami mohon tidak maaf bisa juga. ada teman-teman saya izin sebentar sekitar 1 menit ke toilet tidak aku tahan nih. Silakan lanjut diskusinya. Saya kembali sebentar. Mohon maaf. Jadi mungkin memperbanyak edukasi, sosialisasi kepada masyarakat di Mamasa atau di wilayah kerja kita masing-masing. Bahwa kalau hanya penyakit TBC itu bisa dilayani, ya. Bisa kita layani dan bahkan bisa kita sembuhkan. Karena memang agak repot kalau dia datang ke Polowali di rumah sakit kabupaten, kemudian kamu mau minta itu datang, ya. Ya dok. Tapi kalau untuk dia pulangkan feedback rujuk balik itu bisa. Tetapi kalau mau diinput di SIT Beta, ya harus ini ada kerjasama. Karena jangan sampai lagi kalau tidak diinput di tempat dia berobat pertama, itu nanti tercecer lagi ini pasien. Ya, Kecuali kalau kalian intens berhubungan dengan bagiannya rumah sakit, bagian apa? Bagian penginput data TB-nya rumah sakit Polewali Mandar. Jadi salah satu cara juga bisa melakukan MOU ya, ya begini dok, khusus saya untuk sedikit. program TB. Ya, saya sedikit tanggapi dok. Kalau Mm. masalah hubungan intens kami dengan Polewali Mandar itu setiap hari dok. Cuma memang kami juga tidak bisa mengelak. Kalau misalnya pasien-pasien yang datang di Polman itu kami tidak tahu karena itu saya bilang tadi bahwa pasien tidak melalui puskesmas, mereka langsung ke Polman atau ke Toraja. Jadi otomatis pengelola kami di puskesmas tidak tahu. Nanti tahunya setelah adanya rujukan balik dari Rujuk Polman. balik. Iya, Nah, begini saja. iya. Barangkali bisa kamu bikin perjanjian kerjasama. Jadi coba nego sama pengelola programnya Rumah Sakit Polewali Mandar Andi Depu. Di situ dibicarakan. Jadi Ibu Kabit ini harus maju ya, Ibu Kabit sama Wasor Kabupaten bicarakan nih sama bagaimana kalau ada pasien Mamasa untuk penginputan walaupun dia datang berobat di eh, untuk penginputannya biar Kabupaten Mamasa yang menginput atau bagaimana itu dibicarakan supaya kalau misalnya ini disetujui bahwa untuk penginputan itu tetap di puskesmas asal itu bikin MOU kalau setujui rumah sakit. Iya, Tapi itu juga harus difikirkan. Jangan sampai kita melakukan MOU, akhirnya tidak ada yang menginput masuk di ISITB karena baku harap-harap. iya Jadi dok. memang ini harus komunikasi dua arah ini harus intensif ya. Jadi Iya kalau dok. ada pasien baru, berdiskusi dulu. Berdiskusi dulu antara Mamasa dengan Polewali Mandar, bagaimana bagusnya ya Iya berdiskusi dok. dulu kalau memang sudah ada kesepakatan tinggal di mana mau didata apakah datanya masuk di Mamasa apa datanya masuk di Polmas Iya dok. ya Ya, dok. supaya ini pasiennya tidak hilang rekam mediknya atau tidak hilang jejaknya karena Iya itu dok. juga yang kita takutkan kalau kita sudah ini terus ini hilang ini data ya Iya. tidak terinput di SITB. Kemudian ya yang kedua ya tentu saja eh, banyak melakukan edukasi kepada masyarakat kita, melakukan sosialisasi bahwa kalau hanya penyakit TBC bisa diselesaikan di level puskesmas. Jadi mungkin juga ini pasien karena barangkali ada keluarganya di Polman
atau dia memang cukup ekonominya sehingga ya satu-satunya jalan, atau dia berpikir bahwa ya jalan-jalan juga dia ke Pulau Alimander. Jadi ya begitu mungkin kira-kira jalan keluarnya. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, memperbanyak sosialisasi ke masyarakat wilayah kerja kita masing-masing. Yang kedua adalah memegang program kabupaten bersama kepala bidang. Coba dibicarakan dengan pengelolanya yang ada di rumah sakit Andi Depu untuk membahas ini. Nah, nanti di situ disepakati siapa yang melakukan penginputan, ya. Dan itu jangan hanya kalau itu sudah disepakati, jangan hanya bicara lisan, tapi harus tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama supaya Iya, ini tidak baku tunjuk-tunjuk pada akhirnya. Nanti dia bilang, ikan kita sudah baku janji. Tapi kenapa kok tidak input? Dia bilang, iya, kan kalau hanya tidak ada hitam di atas putih atau tidak ada kesepakatan secara bersama dalam bentuk MOU atau kerja bersama, ya apakah namanya, pokoknya ya harus ada hitam di atas putih supaya ini kita bisa menyepakatinya bersama-sama. Ya, saya kira mungkin itu iya, salah satu solusi yang bisa kita ambil. Ya. iya dok. Ya, Terima kasih, Dok. iya dok. Mungkin di tahun ini eh, koordinasi saya dengan Ibu terkhusus Ibu Muli di Polman itu sudah berjalan dengan baik. Jadi memang setelah tidak adanya dana GF, jadi rata-rata pasien kami yang input. Dulu kan masih waktu masih ada dana GF memang eh, kami tidak bisa input, tapi setelah tidak adanya dana GF itu kami sudah bisa input. Dan yang berikut eh, ada dua persoalan penting yang mungkin saya harus sampaikan di sini. Jadi ini saya sampaikan kepada Ibu Kabid Provinsi supaya eh, eh, artinya bahwa mengapa sepanjang kurang lebih beberapa tahun ini kondisi eh, penjaringan atau pelacakan TBC di Kabupaten Mamasa itu agak sedikit menurun. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Kabid melalui Pak Salim bahwa memang kondisi sasaran kami yang tumpang tindih. Mengapa saya katakan tumpang tindih, Ibu Dokter? Bahwa karena di target suspek kami itu 2.800, sedangkan target positif itu 590. Jadi kalau harusnya secara kalau dia kita pakai perbandingan 1:10, jadi harusnya kalau saya hitung-hitung ya harusnya 280. Cuma mungkin tidak tahu apa seperti apa pertimbangan di sana sehingga kami dapat target positif 590. Jadi itu yang menjadi pergumulan saya selama ini, bagaimana ada sedikit bantuan dari provinsi untuk disampaikan ke kementerian mengenai target karena terus terang eh, tumpang tindih. Ya, saya lihat seandainya ya, target tidak terlalu tinggi, otomatis kalau dari hitungan eh, dari 2.800 target, kami kan target suspek kami kan kami capai 2.300. Jadi sedangkan pasien sudah mencapai 200 lebih. Jadi kalau misalnya kita target kami di angka 200-an, 280 sampai 300, bisa jadi kami masuk di kategori 70%. Cuma karena target itu tumpang tinggi sehingga eh, kami sulit untuk mencapai di 30%-nya. Jadi itu salah satu yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, mohon pertimbangan atau mohon bantuan juga kepada provinsi. Sebenarnya selama ini kami sudah turun lapangan, Dok. Jadi 18 puskesmas kami sudah datangi melihat seperti apa permasalahan-permasalahan yang ada di puskesmas. Ternyata se hampir hampir bukan saya bilang semua puskesmas, tapi hampir sebagian puskesmas mungkin sekitar 60% memang alokasi penggunaan dana BOK untuk TB eh, mereka belum pahami seperti apa. Mengapa saya katakan mereka belum memahami? Karena harusnya
sepengetahuan saya, sebenarnya saya tidak bisa terlalu jauh mencampuri dana BOK di puskesmas, tapi dengan melihat kondisi atau keluhan yang dirasakan oleh semua rata-rata pengelola, jadi harusnya mungkin sedikit pertimbangan bahwa harusnya pengelolaan dana BOK untuk TB di puskesmas itu diserahkan atau dikelola langsung oleh pengelola TB supaya mereka bisa melihat atau menargetkan seperti apa kondisi di lapangan. Jadi susah memang kalau misalnya alokasi atau penggunaan dana BOK di puskesmas itu tidak dibebankan secara langsung kepada pengelola. Karena terus terang dokter, ada pengelola lain yang kelola TB, lain yang kelola BOK. Jadi memang agak susah. Jadi ini mungkin Saya langsung saran jawab itu. Saya ya, potong dulu, Novan. Ya, itu ya, langsung saya jawab. Ini menjadi ranahnya kepala bidang, ya, ya, untuk membicarakannya dengan para kepala puskesmas. Ya, jadi kalau jadi tidak langsung mengintervensi, tetapi ini memberikan petunjuk dan memberikan arahan kepada para kepala puskesmas untuk tetap menganggarkan dengan adanya dana GF yang sudah tidak ya, ada, ya, dianggarkan di BOK. Dan tentu untuk penganggaran di BOK itu melibatkan orang teknis, ya. Jadi bisa saja uangnya dipegang oleh bendahara, tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh orang teknis. Nah, kalau ada misalnya orang administrasi atau ada orang, ya itu diatur secara internal. Tetapi penganggaran program TB ini harus tertuang di dalam BOK. Jadi ini menjadi tugasnya Kabid, Kabid P2 Kabupaten Mamasa membicarakannya dengan pengelola atau dengan kepala puskesmas di setiap makanya tadi saya bilang sesudah ini kita rapat ini nanti di breakdown Kabid ini juga bicarakan kepada eh, eh, para kepala puskesmas dan teman-teman yang ada pengelola program di puskesmas. Apakah ini dana TB-nya sudah masuk di BOK? Ya, jadi itu harus tertuang di BOK. Jadi dilakukan mapping. Nanti persoalan internalnya ya nanti berarti diminta kepada para kepala puskesmas untuk melakukan evaluasi. Jadi tentu orang teknis harus melibatkan, ya. Jadi itu bagaimana? Karena itu puskesmas juga kalau di Mamasa itu sudah BLUD puskesmasnya atau bagaimana? Baru-baru sementara belum, proses. Belum, ya. Kalau belum kan berarti tidak baku tarik-tarik ini penganggaran ya, uang ya. Karena kalau dia sudah BLUD, berarti ini terjadi lagi, berpotensi lagi untuk terjadi pertengkaran di situ. Jadi saya kira mungkin itu, jadi pada prinsipnya ini harus dilakukan mapping kepada puskesmas, bahwa setiap puskesmas semua program, jadi program TB harus ada di dalam. Jadi apa yang mau diprogramkan itu masuk kepada internalnya puskesmas, tetapi yang jelas program TB-nya ini harus masuk supaya ini bisa terbackup ya, terbackup ini kegiatan-kegiatan TBC eh, di masyarakat. Persoalan bagaimana keuangannya ya mungkin bisa dihimbau ya, jadi dihimbau orang teknisnya masuk dan orang administrasinya masuk. Saya kira mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Ya, Dok. Saya tanggapi sebentar, Dok. Ya. Ya, kalau masalah internalnya puskesmas, Dok, itu pengelola sebenarnya curhatnya langsung ke Wasor, bukan ke saya. Tetapi Pak Novan juga sudah sampaikan ke saya dan ada beberapa kepala puskesmas saya himbau untuk 2025, Dok. Sebenarnya memang untuk TB itu sudah dianggarkan di BOK. Cuman kebanyakan pemegang program puskesmas itu ada yang kurang puas lah dok, semacam itu. Jadi itu internalnya. Saya sebagai kepala bidang dok, saya sebatas menghimbau Kak, tapi saya tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan masalah kayak apa dapurnya, kayak bagi-baginya begitu dok. Terus ada beberapa puskesmas yang sudah
tanyakan, tapi mereka bilang ya sudah disalurkan dengan baik. Tapi kan kalau kenyataannya saya tidak tahu apakah betul seperti itu, Dok. Jadi itu memang Kami di sini internalnya ada, yang kan di sini ada puskesmas. Siapa tahu ada yang mau bersuara. ya ada puskesmas dan ada kepala puskesmas. Ya silakan, silakan terkait BOK ini karena ini penting juga. Ada puskesmas yang mau bersuara? Tadi Pak Novan bilang ada kegiatan TBC tapi pelaksanaannya di lapangan bukan untuk kegiatan TBC. Kan itu kan Pak apa tidak benar juga seperti itu. Bagaimana teman-teman puskesmas ada yang mau bersuara tidak? Kepala puskesmas boleh deh. Ya, jadi kembali lagi, memang ini urusan internalnya puskesmas. Tetapi Kabit P2 punya ranah juga di situ, walaupun curhatnya sama Wasor, karena mungkin kalau Wasor yang bicara di rapat-rapat, mungkin mereka tidak terlalu dengar. Tapi kalau kepala bidang P2 yang bicara, kan ini kan netral. Kalau wasornya yang ngomong, pasti dia bilang, ini objektif ya, karena ini subjektif. Karena dia hanya mau menggolkan program TB. Ya. Tetapi kalau kepala bidang yang bicara, kepala bidang itu kan mengcover seluruh program. Sehingga harus ada dana BOK tentang program TBC. Bagaimana pelaksanaannya di dalam itu dikembalikan kepada internal daripada puskesmas masing-masing. Tetapi kalau berbicara teknis, ya tentu orang teknis harus dilibatkan. Apakah uangnya mau dipegang orang teknis, apakah uangnya mau dipegang sama bendahara. Jadi tentu orang yang terlibat di situ adalah orang teknis. Persoalan keuangan kan ada namanya bendahara BOK. Jadi itu silahkan diatur oleh kepala puskesmas. Kita tidak bisa juga terlalu jauh masuk ke dalam, ya, bahwa pengaturannya harus begini begini begini, karena juga ada juga mungkin hal-hal yang menjadi bahan pemikiran para kepala puskesmas. Hanya itu saja ya, saya minta bahwa program TB harus teranggarkan di BOK. Itu silahkan dievaluasi oleh kabitnya masing-masing. Bagaimana teknis keuangannya itu diserahkan kepada kepala puskesmas. Tetapi paling tidak pengelola program atau wasor di sini selalu melakukan evaluasi terhadap pengelola program TBC. Kalau perlu, sesekali ikut mini lokakarya di puskesmas sehingga ini bisa tercover atau paling tidak ini bisa terkawal ya. Saya kira mungkin itu. Tidak bisa juga kita terlalu jauh mencampuri masuk ke dalam. Yang penting programnya itu tercover Ya, di dalam BOK. Ya, saya kira demikian. ya. Baik. Sudah jelas ya semuanya secara gamblang bahwasanya penggunaan dan dana BOK tersedia, tinggal bagaimana kita memanage di dalamnya. Kemudian keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten juga sangat diharapkan dalam hal menyampaikan dan melakukan pengawasan penggunaannya. Tapi secara teknis, Kepala Puskesmas yang punya ranah itu seperti mungkin itu yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang. Kemudian terkait target tadi ya Pak Novan ya, target ini sebenarnya sudah kita sepakati dari dulu. Sebenarnya kami menentukan target itu juga berdasarkan apa yang disampaikan kabupaten. Mungkin dalam perjalanannya target ini dirasa berat, utamanya teman-teman di masa. Dan saya sudah beberapa kali menyampaikan ke pusat bagaimana seandainya kita tinjau ulang ini targetnya. Namun ya pusat sudah merespon dan mereka akan menyampaikan kapan apa seperti apa tindak lanjutnya nanti. Cuman perlu saya sampaikan bahwa untuk merubah target ini kita harus duduk bersama dengan semua kabupaten karena kita diberikan target per provinsi itu sudah pakem, misalnya kita targetnya tahun 2025 itu 5.051. Nah, 5.051 itu kita harus bagi habis semua kabupaten. Jadi kalau misalnya Mamasa ingin merubah targetnya, tentu akan berpengaruh ke kabupaten lain. Misalnya Mamasa dikurangi, ditambahkan ke kabupaten misalnya Mamuju atau apa. Dan itu perlu dibicarakan juga. Jadi nanti saya masih menunggu apa informasi dari pusat kapan diadakan pembicaraan lagi terkait
merubah target ini. Jadi saran saya ke Pak Nova, tetaplah dengan target yang ada dulu, ya, tetaplah dengan target yang ada, tinggal bagaimana melakukan distribusi secara bagus ke puskesmas. Kayak tadi, Salo Tambun yang terlalu sedikit dikasih target sehingga capaiannya bisa sampai 100% lebih. Jadi saya minta Pak Novan kembali mengolah ini targetnya, bagaimana menentukan target per puskesmas secara proporsional untuk setiap puskesmas supaya capaiannya juga bisa kita lihat dengan cara memperhatikan capaiannya Pak Novan. Misalnya capaiannya dalam 2 tahun terakhir puskesmas ini bagus Ji. Tambah-tambah sedikit ya targetnya. Kurangi targetnya dari sini supaya bisa kita atur. Kemudian, satu lagi sebenarnya cara terbaik untuk menambah penemuan kasus kita, yakni bagaimana supaya setiap eh, terduga yang hasil TCM-nya negatif, itu kita arahkan untuk periksa fototoraks, ya. Kalau perlu semua yang negatif TCM foto ronsen, ya. Karena saya lihat banyak itu terduga setelah dinyatakan negatif oleh TCM tidak ada apa-apa ini. Kalau bisa ketika dia dinyatakan suspek dan negatif TCM fototoraks, bisa jadi dia positif klinis dan itu ditanggung oleh BPJS ya. Jadi BPJS menanggung pemeriksaan ketika dia dinyatakan negatif melalui pemeriksaan mikrobiologis. Jadi banyak sekali itu suspek yang bisa kita jadikan apa yang kita bisa ajukan untuk pemeriksaan fototoraks ya. Itu bisa menambah capaian kasus kita. Itu. Begitu Pak Novan mungkin. Ada yang mau ditanggapi silakan. Iya, iya Pak. Jadi mungkin kalau pasien yang sudah diperiksa TCM dengan hasil negatif, mungkin lebih mengarahnya ke daerah-daerah di wilayah 1 yang dekat dengan Kondosapata, karena kan Kondosapata sudah beroperasi peteronsennya, jadi khusus mungkin wilayah-wilayah 1 daerah Bala, Malabo, Sumarorong, Mamasa, Sespatawalian itu bisa sama Rantim itu mungkin bisa melakukan peteronsen jika hasil TCM negatif, karena kalau daerah-daerah yang agak jauh Pak mungkin agak susah. Susahnya di mana? Ya, kalau kalau misalnya untuk pemeriksaan foto ronsen, Pak, mungkin lebih kebanyakan di pusat kota kayak Mamasa, Tawalian, Sespa, Malabo, Bala, Sumarorong, sama Rantim. Jadi itu mereka efisiensi lah untuk ke Kondosapata. Tapi kalau memang daerah-daerah yang agak jauh, ya memang agak susah untuk langsung foto toraks, Pak. Oh, susah jauh di. Iya, Intinya iya. Pak, kami akan lakukan, tapi kita mulai dari yang terdekat dulu. Tapi tetap Baik. akan kami sisir yang Yang terjauh. terdekat dulu mungkin, Pak. Ya, Khususnya daerah Bala. ya, bisa. Yang penting ini tetap dilaksanakan. Jadi kalau misalnya Mamasa, awasi Ki, ada Mamasa ya Bu Sri. Setiap pemeriksaan TCM yang negatif, kirim Ki untuk foto ronsen, bikin rujukan foto ronsen, ya. Siapa tahu dia positif karena dia biasanya mungkin dia subklinis, belum terlalu banyak kumannya atau apa, atau kualitas sputumnya yang tidak bagus saat TCM sehingga dia ditemukan di foto ronsen. Apalagi kalau misalnya kondisi klinis pasien sangat mendukung, jangan makin ragu-ragu. Begitu juga dengan diagnosa TB anak, ya. Bu Mece nanti dijadwalkan ya, kapan kita bisa pelatihan tata laksana TB anak online untuk semua dokter atau petugas polinya puskesmas. Nanti kami carikan narasumber. Oh iya Pak, saya lihat dulu ketersediaan anggaran Pak. Karena Tidak perlu pakai narasumber pakai Zoom, tidak perlu anggaran mereka dari puskesmas oh, masing-masing. kalau narasumbernya juga tidak perlu Ji Pak Di. Nanti kami yang carikan. Ada di Oh, yang bersedia tanpa dibayar. Insya Allah kami yang carikan. oh iya iya Pak. Oke. Yang Oke. penting teman-teman siap dulu di kabupaten untuk menerima materinya. Kalau Dengan tidak ada edit. di sekitar sini, kami minta ke pusat. Insya Allah disiapkan di itu. Oh iya. Oke. Oke, kita sudah sampai jam 12. Satu lagi yang saya mau pelaksanaan investigasi kontak. Ya ini tadi terkait di BK ini. Bagaimana
IK-nya Mama saya belum sempat, saya tidak masukkan datanya karena masih rancu sekali. Ada yang di yang di IK lebih banyak daripada yang di kasusnya. Dan saya kangen ini dengan suaranya puskesmas. Mana suaranya puskesmas ini? Banyaknya ini yang hadir ya. Halo, bersuara dong Izin, supaya kita Iya, tahu apa Pak. masalahnya. Ya, Meisal, silakan. siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya kebetulan PJ baru Sebutkan nama Pak. saya misal misal Pak, misal P, Dari dari Puskesmas Tambun Pak. tamu-tamu. Oke, Nah, silakan. kebetulan kan saya PJ baru Pak. Eh, saya ingin bertanya sedikit tentang capaian untuk tahun 2026 untuk pasien suspek Pak. Untuk mencapai target, apakah tapi ini sedikit menyangkut dengan eh, program yang tertera di POA untuk 2026 ada yang namanya investigasi kontak Pak. Bisakah saya kira-kira Pak, bisakah eh, untuk capaian di BOK yang mencakup investigasi kontak, saya cairkan di apa istilahnya, saya masukkan di kegiatan itu Pak, yang investigasi kontak yang menyangkut yang di POA BOK itu diklaim pasiennya yang kontaknya pasien kontak yang ini pasiennya sudah meninggal Pak. Terus saya klaim di insya Allah nanti di 2026 ini saya masukkan di investigasi kontak, tapi pasiennya yang sebelumnya yang sudah meninggal Pak, pasien yang meninggal yang dalam pengobatan TB. Oke, Artinya kontaknya pasien yang meninggal saya eh, investigasi kembali ya, di tahun 2025, ya. kemudian saya masukkan diklaim di 2026 di investigasi kontak yang dimasuk di BOK Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Meisal ya. Jadi untuk pertama saya jawab dulu, mungkin yang lain menambahkan sebentar. Untuk BOK-nya nanti mungkin ada yang lebih bisa menjawab. Tapi terkait investigasi kontak terhadap pasien yang sudah meninggal, saya bisa jawab di sini bahwasanya bisa sekali, artinya bisa banget ya, karena ya kumannya tidak ikut dikubur kan. Artinya pasiennya sebelum meninggal sudah sempat mengeluarkan kuman dan sudah sempat terhirup oleh orang-orang di dekatnya. Tentunya kita harus lakukan investigasi ke orang-orang yang sempat berkontak dengan pasien saat dia masih hidup, saat dia masih membawa kuman. Jadi silahkan diinvestigasi kontak. Nah, terkait klaimnya ke BOK, mungkin ada yang bisa menambahkan nanti kepala puskesmas, kepala bidan, tapi menurut saya tetap bisa diklaim karena yang dicatat adalah kegiatannya, kunjungannya ke rumah, bagaimana mencari suspek melalui kegiatan investigasi kontak. Saya kira itu mungkin. Ada yang bisa menambahkan, silakan. Atau cocok begitu, mungkin ada kepala puskesmas yang pengalaman terkait ini, BOK-nya. Oke. Saya kira begitu Pak Pak Meisal ya. Silakan diinvestigasi Pak, walaupun pasien sudah meninggal. Dan menurut saya tetap bisa diklaim ke BOK karena yang dinilai adalah kegiatannya, kunjungannya, transportnya, segala macam. Seperti itu. Bagaimana Pak Meisal? Siap. Makasih Pak. Baik. Ada pertanyaan yang lain atau tanggapan yang lain? Kita 6 menit lagi kayaknya nih. Ya, 6 menit lagi.
Success rate bagus. Udah cukup ya, Pak Nopan bagaimana? Siapa? Ya Pak, ya Pak. Baik. Jaringan Pak, jaringan tadi. Jadi sudah cukup ya barangkali ya. Iya Pak, sisa nanti untuk target ini kami nanti kami menyesuaikan tren karena yang target tahun lalu itu kami menyesuaikan tren Pak. Jadi nanti untuk tahun ini lagi ya saya akan melihat tren perkembangan di setiap puskesmas Pak. Dan bisa disesuaikan. Jadi itu permohonan permintaan saya Pak untuk target ini di tahun 2026. Kalau sudah ada target dari kementerian, ya kami mohon dikurangi sedikit lah. Ya. Itu Jadi permintaan saya Pak. gini Pak Nopan, saya tidak bisa janji kapan, tapi kan kita sudah berjalan nih ini, sudah mulai berjalan ini. Jangan menunggu target baru datang, tetap gunakan target Pak. yang ada. Ya. Tapi sekarang tugasnya adalah bagaimana mendistribusikan target ini ke setiap pasienkes secara Ya. proporsional. Bagaimana betul, Pak. caranya? Perhatikan capaiannya setiap paskesda. Jangan kasih target yang harusnya dia sedikit tapi dikasih banyak, atau harusnya dia banyak dikasih sedikit, supaya bisa lebih dengan memperhatikan capaian-capaian tadi yang saya sampaikan. Iya. Ada puskesmas yang Kan seperti itu Ji dulu Pak, waktu saya menentukan target, saya juga search ke teman-teman seperti apa targetnya. Jadi kan ini kan sudah ada capaian baru lagi Pak. ya Jadi itu ini kan juga akan jadi diskusikan berdasarkan lagi. capaian ini lagi kita bisa mungkin Ya. revisi target yang sudah ada Ya, sebelumnya. memang akan revisi Pak. Ya, itu maksud saya. Siap. Oke, sebelum diakhiri ada beberapa hal yang tadi yang disampaikan yang ingin saya resume tadi. Bagaimana yang pertama terkait apa tadi ya? Migrasi pasien atau adanya pasien-pasien yang harusnya di Polman masih tapi ditemukan di Polman, sesuai saran dari Ibu Kepala Bidang P2P di provinsi tadi, bahwasanya kita usahakan membuat kesepakatan dengan kabupaten tetangga bagaimana supaya pencatatannya tetap dilaksanakan di Kabupaten Mamasa, ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengedukasi masyarakat kita bahwasanya TBC itu bisa ditanggulangi di puskesmas terdekat dengan catatan teman-teman di puskesmas juga memperbaiki kinerjanya. Bagaimana caranya? Dengan misalnya tadi kalau tidak mampu melakukan diagnosa, belajar caranya mendiagnosa, melengkapi logistiknya. Kemudian seperti tadi TB HIV terjadi, pemeriksaan tidak berjalan karena kekosongan di puskesmas logistik, tapi ternyata ada di kabupaten logistiknya tersedia aja di kabupaten tapi tidak pernah diamprah oleh puskesmas. Itu tadi. Kemudian bagaimana memaksimalkan dana BOK, ya, dengan cara ya tetap melibatkan teman-teman program, kemudian teknisnya diserahkan kepada puskesmas, kepala puskesmas, tapi pengawasannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian terkait upaya peningkatan capaian penemuan kasus juga, itu diharapkan setiap suspek yang hasil TCM-nya negatif diharapkan dilanjutkan dengan pemeriksaan fototoraks. Namun oleh karena tidak semua wilayah di Kabupaten Mamasa bisa mengakses foto ronsen dengan cepat dan gampang, maka didahulukan dulu paskes-paskes yang wilayahnya dekat dengan alat X-ray, misalnya di rumah sakit Pondok Sepata, atau mungkin juga ada di rumah sakit Bandung Mamase. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Puskesmas Tambung, bagaimana apakah IK bisa dilaksanakan kepada pasien TBC yang sudah meninggal? Jawabannya tadi bisa, dan masih kemungkinan menurut saya bisa diklaim ke BPJS. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu dulu apa yang kita bisa
sepakati pada hari ini, bicarakan pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada yang tinggal di kepala kita dan bisa kita implementasikan segera, dan mudah-mudahan kejadian tunda salur di tahun lalu tidak terjadi lagi, dan saya yakin tidak akan terjadi lagi karena sudah jadi pengalaman ini. Dan saya berharap pertemuan-pertemuan seperti ini tetap kita lanjutkan, kalau minimal sekali dalam 6 bulan ya, atau sekali dalam 3 bulan, untuk supaya tetap semangatnya eh, tidak berkurang. Sebelum ditutup, mungkin ada arahan dari Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Apakah masih bersama kita? Oh, enggak ada nih. Ibu Kepala Bidang P2P Kabupaten Mamasa, ada yang mau disampaikan, Ibu, Halo, halo. sebelum ditutup? Ya Pak, Eh, terkait pertemuan hari ini Pak, saya sangat senang. Seperti tadi Bapak bilang, kalau bisa kami juga selalu dievaluasi. Kalau bisa 6 per 6 bulan atau 3 bulan Pak. Boleh ya. Per tiga Terus bulan yang bagus, Pak. Biasa itu ya, kangen-kangen kalau terlalu lama kita ketemu. supaya kalau bisa juga itu kepala puskesmasnya juga diundang, karena supaya kepala puskesmas tahu juga kami tidak setengah mati mimak pote-pote. Kan Betul, sudah iya. dengar langsung Kami juga undang dari kepala puskesmas ini, tapi tidak tahu berapa aja yang hadir. Ada di ya, undangan itu kepala puskesmas. sebenarnya saya juga mau sampaikan kalau semuanya kepala puskesmas di sini ada, karena ini terkait dengan program TB, mungkin banyak kepala Hadir, Bu, hadir. Nah, itu ada kepala puskesmas ya, tahu yang hadir. ada Ibu Mariam. Selama ini banyak yang menganggap ini program TB tidak terlalu penting, Pak. Mereka pada fokus ke program-program yang isunya lagi tren seperti stunting, apa semuanya. Sehingga TB ini tidak terlalu diperhatikan. Hmm. Mungkin tidak kurang lah Pak. Ini kan kita ditargetkan 2030 eliminasi TB. Jadi Ya. pada saat ini Pak, kami juga berharap untuk semua kepala puskesmas dan pemegang program yang ada di Mamasa, kita bersama-sama untuk Ya. bagaimana caranya kita juga bisa tereliminasi TB di tahun 2030. Amin. 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 Ya Pak. Ini juga Pak, terkait sasarannya kok tolong ditinjau ulang Pak yang Siap, siap. Saya pantau terus itu. terlalu tinggi. Satu juga saya pesanku tadi, tapi Bu Mica, mohon maaf, saya lupa tadi. Bagaimana kita memaksimalkan kolaborasi lintas program di puskesmas, Ibu, di CKGK, di LPK, itu suruh cari suspek juga itu yang lain. Iya Pak, ya. Baik, sebelum ditutup, seandainya bisa kita foto bersama ini, bisa nggak dibuka kameranya, kita foto bersama dulu teman-teman sekalian untuk screenshot. Ya itu udah baik. Sini. Ya, nanti kita bagi di, buka dulu kamera kau ya. Hai. Kemana paling, itu. Ya, ada yang lain. Tapi Eh, ada juga cover boy di belakangnya ya, Dio. Ini Ji yang buka kamera, Panopan. Itu kalau Panopan tekan FNF10 coba. FNF10 kalau mungkin tampilkan kamera tak? Bisa ya? FNF10. Atau FN, kemudian ada gambar kamera yang tak garis di situ. Di FF itu biasanya muncul itu. Oke, saya screenshot ya. Dari tadi saya. Nggak bisa muncul di Panopan. Tertulis di situ. Oke, kita screenshot ya. Masih ada yang mau buka kamera? Oke, ya kayaknya ini nih yang buka kamera ini. 1, 2, 3. Tos TV dulu, tos TV. oh di mana light push TV? Tos TV gini. 1, 2, 3. Tunggu. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Saya share di grup WA provinsi. Tunggu ya. Baik, terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya. Saya sangat apresiasi teman-teman Kabupaten Mamasa, utamanya teman-teman di Puskesmas. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita, dan saya sangat yakin
tahun ini puskesmas Mama Asha tidak kena tunda salur lagi. Saya sangat yakin itu. Baik, sekali lagi terima kasih. Salam sehat, semuanya dalam kondisi baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam.